Tapi jika pada saat pembayaran dicatat sebagai biaya, ayat jurnal penyesuaiannya dibalik. Yang kita catat adalah sebesar saldo yang belum menjadi biaya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar ini merupakan utang perusahaan, sehingga harus dibayar, harus dicatat walaupun kita belum melakukan pembayaran, ya. Rumusnya seperti apa? Beban titik-titik, nanti kita tulis nama beban gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Misal jika yang harus dibayar itu berupa gaji. Oke. Jadi untuk ayat jurnal penyesuaian terkait dengan biaya yang masih harus dibayar, itu kita akan melihat dia diakui sebagai beban. Ambil contoh ya. Jika perusahaan punya di satu periode punya beban gaji sebesar 15 juta, maka ya, informasi penyesuaian di akhir periode itu, gaji karyawan sebesar 5 juta untuk bulan Desember itu akan dibayarkannya bulan Januari, karena biasanya di akhir bulan Desember itu tanggal merah ya, dan tahun baru. Nah, pada saat pembayaran gaji di akhir bulan, walaupun perusahaan belum mengeluarkan uang untuk membayar gaji, tapi perusahaan sudah harus mencatatnya sebagai hutang. Maka kita harus membuat ayat jurnal penyesuaian terhadap gaji ini. Tadi beban gajinya sebesar 5 juta, sehingga kita harus tulis beban gaji 5 juta pada gaji yang masih harus dibayar sebesar 5 juta. Nah, yang berikutnya adalah pajak penghasilan. Pajak juga merupakan kewajiban perusahaan yang harus dikeluarkan uangnya. Walaupun belum dikeluarkan, jika di akhir periode itu sudah terjadi ya, informasinya harus diberikan bahwa kita masih memiliki utang pajak. Nah, ambil contoh, pajak penghasilan tahun ini ditaksir sebesar 12 juta. Di informasi neraca saldo itu pajak penghasilan sebesar 9 juta. Maka kita harus catat 12 juta itu 1 tahun ya, sementara pajak penghasilannya 9 juta. Jadi kita harus kurangkan selisihnya sebesar 3 juta. Jadi pajak penghasilan pada PPh yang masih harus dibayar sebesar 3 juta. Kemudian ada lagi contoh, misalnya beban bunga. Bunga ini adalah kewajiban yang harus kita bayarkan karena kita telah meminjam ya, meminjam berhutang, dan ada bunga yang harus dibayar. Ambil contoh untuk neraca sebagian, informasi neraca saldo itu menunjukkan bahwa hutang obligasi perusahaan sebesar 100 juta. Kemudian data penyesuaian di akhir periode itu menunjukkan bunga obligasi 12% setahun, dibayarkan tiap 1 Maret dan 1 September. Berarti kita harus hitung dari bulan September, 1 September sampai 31 Desember. Jadi yang tanggal 1 Maret kan sudah dibayarkan ini. Maka kita akan catat ayat jurnal penyesuaiannya, beban bunga pada bunga yang masih harus dibayar sebesar 4 juta. Oke. Nah, akun yang berikutnya harus kita sesuaikan adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima ini merupakan pendapatan bagi perusahaan, bagi kita, tapi konsumen itu belum memberikan uangnya. Jadi walaupun uangnya belum diberikan, tapi kita sudah harus akui itu sebagai pendapatan. Maka rumusnya untuk membuat ayat jurnal penyesuaian adalah pendapatan yang masih harus diterima pada
pendapatan titik-titik, misalnya pendapatan jasa atau pendapatan bunga ya. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal. Diketahui dari data penyesuaian pendapatan bunga sebesar 2.500.000 telah menjadi hak perusahaan, tapi perusahaan belum menerimanya. Maka kita harus buat penyesuaian, yaitu bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga sebesar nilai nominal yang terjadi tadi yang sudah menjadi hak kita, yaitu sebesar 2.500.000. Nah, selanjutnya kita akan catat akun yang harus disesuaikan. Berikutnya adalah biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini perlu diperhatikan pada saat mencatat di awal transaksi, di awal periode. Jika pada saat pembayaran dicatat sebagai aktiva, maka rumus AJP-nya adalah beban. Nama bebannya pada titik-titik dibayar di muka sebesar yang telah menjadi biaya. Ya, kita ambil contoh. Sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Nah, sewa ini diakui sebagai harta. Maka ayat zona penyesuaiannya, jika informasi penyesuaian itu sewa dibayar untuk jangka waktu 2 tahun dimulai dari 1 Mei, maka kita harus hitung dulu. Kalau disusutkannya itu 1 tahun, maka jumlah yang telah terpakainya sebesar 2 juta. Jadi ayat zona penyesuaiannya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 2 juta. Oke. Kemudian contoh yang berikutnya adalah iklan dibayar di muka. Nah, iklan dibayar di muka ini kita lihat informasi di neraca saldonya. Saldonya yang diketahui bahwa ya iklan dibayar di muka sebesar 3 juta. Kemudian kita cek data penyesuaian, ternyata iklan itu sudah 10 kali terbit dan untuk 10 kali penerbitan dan sudah 7 kali diterbitkan, sehingga yang jumlah 7 kali diterbitkan itu dianggap sebagai beban. Maka kita harus catat jumlah yang telah diterbitkan itu rupiahnya berapa ya. 3 juta dibagi 10 kemudian dikalikan 7, hasilnya sama dengan 2.100.000. Maka ayat zona penyesuaiannya beban iklan pada iklan dibayar di muka sebesar 2.100.000. Tapi jika pada saat pembayaran dicatat sebagai biaya, ayat zona penyesuaiannya dibalik. Yang kita catat adalah sebesar saldo yang belum menjadi biaya. Gitu ya. Misal, asuransi dibayar di muka untuk jangka waktu 1 Oktober 2020. Dan kita harus cek juga bagaimana mengenalinya. Kita akan kenalinya pada saat dicatat di neraca saldo. Jika yang tertulis sebagai beban asuransi, berarti akun ini dicatat sebagai biaya. Maka ayat zona penyesuaiannya, asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar 1.050.000, sebesar yang belum terpakai. Oke. Kita lanjut ke akun berikutnya yang harus disesuaikan, yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini artinya adalah hutang bagi kita karena kita belum menyelesaikan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada konsumen atau pelanggan. Nah, ini juga perlu diperhatikan jika pada saat penerimaan dicatat sebagai hutang, maka jumlah yang disesuaikan itu saldonya sebesar yang telah menjadi hak perusahaan. Rumus ayat zona penyesuaiannya adalah titik-titik diterima di muka pada pendapatan apa gitu ya. Misalnya bunga, berarti ayat zona penyesuaiannya bunga diterima di muka pada pendapatan bunga gitu. Nah, agar lebih jelas kita masuk ke contohnya. Misal, sewa diterima di muka. Nah, ini dianggap hutang. Kemudian informasi penyesuaian sewa yang telah diterima untuk jangka waktu 2 tahun dimulai tanggal 1 April. Nah, kita akan hitung ini sebesar jumlah yang menjadi hak perusahaan. Jadi, nama ayat zona penyesuaian untuk sewa adalah sewa diterima di muka sebesar 2.025.000 pada pendapatan sewa sebesar 2.050.000
25.000. Oke. Sementara jika diakui sebagai harta itu dibalik jurnalnya ya, AJP-nya dibalik. Bila pada saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan, maka jumlah saldonya adalah yang belum menjadi hak perusahaan. Oke. Kemudian untuk akun yang berikutnya yang kita harus sesuaikan yaitu penaksiran piutang tak tertagih. Nah, kadang-kadang biasanya kalau perusahaan itu untuk menarik penjualan itu biasanya penjualan dilakukan secara kredit. Oleh karena itu banyak sekali konsumen yang sering lupa untuk membayar tepat waktu. Nah, untuk mengantisipasi ya kita untuk mendeteksi apakah piutang itu dapat ditagih atau tidak, kita akan buat namanya penaksiran piutang tak tertagih. Nah, hal ini harus disesuaikan sehingga kita bisa tahu jumlah saldo yang sebenarnya untuk satu periode ya, berapa jumlah kerugian piutang yang tidak dapat ditagih. Bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya? Rumusnya adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Kita langsung masuk ke contoh. Jika diketahui dari informasi neraca saldo sebagian bahwa piutang dagang sebesar 15 juta, kemudian ada cadangan piutang tak tertagih 150, kemudian piutangnya penjualan 30 juta dan retur penjualan 5 juta, maka kita akan hitung dari informasi penyesuaian cadangan piutang tak tertagih tahun ini ditaksir sebesar 3% dari saldo piutang. Nah, jika informasinya menyebutkan bahwa piutang tak tertagih ditaksir 3% dari saldo piutang, berarti kita harus kalikan 3% dikali dari saldo piutang. Saldo piutangnya 15 juta. Maka cadangan piutang tak tertagihnya sebesar 450.000 dikurangi cadangan piutang tak tertagih sebesar 150, maka 300. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir akun yang harus disesuaikan dalam perusahaan itu jika kita berinteraksi dengan bank, maka saldo akan terjadi selisih antara saldo kas yang dicatat oleh bank dan saldo kas yang tercatat di perusahaan. Nah, terjadinya selisih ini karena adanya informasi yang berbeda dari bank dan perusahaan ya. Oleh karena itu kita harus buat yang namanya jurnal penyesuaian untuk mencatat saldo kas perusahaan dengan saldo kas bank. Ya, perbedaan itu terjadi adanya pendapatan jasa, kemudian itu beban administrasi bank, sehingga kita harus membuat penyesuaian. Misal, jika satu perusahaan itu ya menerima rekening koran bahwa di rekening koran itu tertulis jumlah saldo kas perusahaan itu sebesar Rp74.900.000. Nah, sementara di perusahaan itu kasnya itu menunjukkan jumlah 74.600. Jadi ada selisih. Yang pertama itu 74.600 itu dari informasi dari perusahaan, kemudian dari bank menunjukkan 74.900, ada selisih sebesar 300.000. Nah, oleh karena itu kita harus catat ternyata selisih ini disebabkan adanya beban administrasi dari bank 150.000 dan jasa giro gitu. Oleh karena itu kita harus buat penyesuaian. Misalnya dari contoh tadi ya, ada pendapatan administrasi bank itu kita keluarkan uang 150.000. Oleh karena itu kita akan mendebitnya sebesar 150.000, mendebit beban administrasi bank. Kemudian mengkredit pendapatan bunga sebesar 450.000.
Kemudian kas di banknya bertambah sebesar 300.000. Sehingga ayat jurnal penyesuaian tertulis sebagai berikut. Kas di bank sebesar 300.000, beban administrasi bank sebesar 150.000, pada pendapatan bunga sebesar 450.000. Demikian beberapa akun dari yang harus disesuaikan, ya, akun dari satu perusahaan yang harus dilakukan penyesuaian sehingga kita bisa mengetahui saldo normal atau saldo yang sebenarnya dari tiap akun itu, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan. Demikian materi yang bisa disampaikan hari ini terkait dengan ayat jurnal penyesuaian. Sampai bertemu lagi di pertemuan dan topik-topik yang berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.